Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rifki Rashid, Asfan Yakub, dan Rahma Zaida akan menjelaskan tentang As-Sulh, Al-Hajr, dan At-Taflis. Yang pertama ada As-Sulh. Pengertian. Secara bahasa, kata as-suhlu berarti itu artinya memutuskan pertengkaran atau perselisihan. Menurut Hasbi As-Sidqi dalam bukunya Pengantar Fikih Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud as-sulh adalah akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu. Dengan akad itu dapat hilang perselisihan. Maka dapat disimpulkan bahwasanya as-sulhu itu adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak. Dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan berakhir perselisihan. Dengan kata lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili, sulhu adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum. Perdamaian atau as-sulh disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Kemudian ada hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmizi, yaitu mendamaikan dua muslim yang berselisih itu hukumnya boleh, kecuali mendamaikan yang mengarah pada upaya pengharaman yang halal dan menghalalkan yang haram. Yang kedua ada rukun. Rukunnya as-suhlu itu ada 4. Yang pertama musolih, yaitu dua belah pihak yang melakukan akad sulhu untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan. Yang kedua ada musolih anhu, yaitu persoalan yang diperselisihkan. Yang ketiga ada musolih bih, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut dengan istilah badal as-sulh. Yang keempat ada silgot ijab qabul, yang masing-masing dilakukan oleh kedua pihak yang berdamai, seperti ucapan aku bayar utangku kepadamu yang berjumlah 50.000 dengan 100.000, ucapan pihak pertama. Kemudian pihak kedua menjawab saya terima. Kemudian ada syarat. Syarat yang berhubungan dengan musolih atau orang yang berdamai, yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum. Jika tidak, seperti anak kecil dan orang gila, maka tidak sah. Yang kedua, syarat yang berhubungan dengan musolih bih, yaitu yang pertama ada berbentuk harta yang dapat dinilai, diserah terimakan dan berguna. Yang kedua, diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan. Yang ketiga, syarat yang berhubungan dengan musolih anhu, yaitu sesuatu yang diperkirakan termasuk hak manusia yang boleh iwatkan atau diganti. Jika berkaitan dengan hak Allah, maka tidak dapat. Kemudian ada macam-macam sulhu, yaitu perdamaian antara muslim dengan orang non-muslim. Yang kedua, perdamaian antara imam, pemimpin dengan kaum yang tidak patuh dengan pemimpin. Kemudian perdamaian antara suami istri. Kemudian ada perdamaian dalam urusan muamalat. Implementasi dalam lembaga syariah. Yang pertama, terjadinya sengketa. Terjadinya sengketa ini pada umumnya karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan atau disepakati untuk dilakukan. Pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang disepakati, tetapi tidak sama persis bagaimana yang dijanjikan. Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat, dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Kalau orang yang berbadan hukum sudah melakukan akad syariah, berarti dia telah melakukan perikatan. Yang kedua ada penyelesaian sengketa. Dalam ajaran Islam ada 3 sistem dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan, yaitu secara damai atau as-sulh, arbitrase atau tahkim, dan peradilan atau al-qadha. Materi yang kedua adalah Al-Hajr yang akan disampaikan oleh Saudara Aswan Yakub. Saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama.
Dan sekarang lanjut ke materi selanjutnya, yaitu al-hajr. Pengertian. Al-hajr secara bahasa artinya mencegah atau melarang atau mencekal. Orang yang dicekal itu disebut dengan al-mahjur. Nah, secara istilah, para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Syafi'i dan Hanabilah, bahwasannya al-hajr adalah mencegah atau melarang seseorang dari melakukan transaksi atau mengelola harta, yaitu yang biasa disebut dengan istilah tasarruf maliyah. Dan juga di sini ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa al-hajri itu melarang seseorang yang melakukan pengelolaan harta atau tasarruf maliyah tersebut dalam bentuk verbal atau perkataan, bukan dalam bentuk perbuatan. Lanjut. Nah, kemudian di sini dasar hukumnya. Dasar hukum al-hajr itu ada pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Yang artinya, dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Quran surah An-Nisa ayat 5. Nah, di sisi pendalilan Allah tersebut, Allah melarang menyerahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Nah, di sini seperti anak kecil, orang gila, atau orang bodoh, atau yang berkebutuhan khusus. Ayat keduanya itu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا فلا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. Yang artinya, jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakannya, maka hendaklah walinya mengimlakan harta tersebut dengan jujur. Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Nah, ayat ini memberikan tambahan bagi orang yang kondisinya lemah, baik akal atau keadaannya karena sakit, cacat, sehingga tidak bisa mengelola harta, maka tanggung jawab tersebut diserahkan kepada walinya yang akan mengelola harta tersebut. Dan juga seperti ayat tersebut, ada ayat berikutnya, yaitu wabtalul yatima hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan artinya, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah sepenuhnya kepada mereka harta-hartanya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa anak yatim yang belum sampai usia balik atau faham dilarang mengelola hartanya sendiri, kecuali setelah dia mencapai usia dewasa dan sudah memahami seluk-beluk pengelolaan harta. Kemudian seperti hadis Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya Nabi SAW menahan harta Mu'az dan beliau menjual hartanya Mu'az itu untuk membayar hutangnya. Dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW Rasulullah SAW menetapkan Mu'az bin Jabal sebagai orang yang terlilit hutang dan tidak mampu melunasinya. Kemudian Rasulullah SAW melunasi hutang Mu'az bin Jabal tersebut dengan sisa hartanya. Tapi orang yang berpiutang tidak menerima seluruh pinjamannya, maka dia pun melakukan protes kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata dalam sebuah hadis, yaitu tidak ada yang dapat diberikan kepada kaum muslimin kepada kamu selain itu. Hadis riwayat Daruqutni dan Al-Hakim. Yang selanjutnya itu macam-macam al-hajru.
Nah, dalam hukum Islam atau fikih, al-hajru dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu pengampu terhadap diri atau jiwa. Nah, contohnya di sini yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap anak kecil atau anak yang di bawah umur, dan juga kepada orang safah atau orang bodoh dan orang gila demi kemaslahatan mereka sendiri. Kemudian yang kedua yaitu pengawasan terhadap hak orang lain. Contohnya seperti pengawasan terhadap seseorang yang dinyatakan pailit atau bangkrut. Nah, dalam mencegah orang ini dan kemungkinan mengelola harta kekayaannya guna melindungi hak-hak kreditur tersebut. Lanjut. Kemudian tujuan al-hajr atau mahjur. Sulaiman Rashid dalam buku fikih Islam menjelaskan tujuan al-hajr. Nah, yang pertama yaitu mahjur dilakukan guna menjaga hak-hak orang lain seperti pencegahan terhadap yang pertama orang yang utangnya lebih banyak daripada hartanya. Nah, orang ini dilarang mengelola harta guna menjaga hak-hak yang berutang. Kedua, orang-orang yang sakit parah dilarang berbelanja lebih dari sepertiga hartanya guna menjaga hak-hak ahli warisnya. Yang ketiga, orang yang menjamin hartanya dilarang membelanjakan harta yang dijamin tersebut. Dan yang terakhir yaitu murtad, orang-orang yang keluar dari Islam dan dilarang mengedarkan hartanya guna menjaga hak muslimin. Tujuan kedua yaitu mahjur dilakukan untuk menjaga hak-hak orang yang dimahjur itu sendiri. Yaitu seperti yang pertama anak kecil yang dilarang membelanjakan hartanya hingga beranjak dewasa dan sudah pandai mengelola harta dan mengendalikan hartanya sendiri. Kemudian orang gila itu dilarang mengelola harta sebelum dia sembuh. Nah, ini dilakukan agar orang tersebut dapat menjaga hak-haknya sendiri. Yang ketiga, itu orang-orang yang boros. Orang-orang yang boros dilarang membelanjakan hartanya sebelum dia sadar. Dan hal ini juga untuk menjaga hak terhadap hartanya ketika ia membutuhkan pembelanjaannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh materi ketiga, itu tentang taflis. Pada materi ketiga dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu yang berjudul taflis. Untuk pertama yaitu kita lihat dari pengertiannya dulu. Taflis yang lebih kita kenal dengan istilah dan kata atau itu yaitu bangkrut. Dengan pengertian secara bahasa yaitu yang artinya tidak memiliki harta. Sedangkan orang yang pailit disebut dengan muflis. Secara istilah, definisi taflis adalah keputusan hakim terhadap orang yang berhutang sebagai orang yang bangkrut, yang menyebabkannya ia terlarang untuk melakukan tindakan hukum terhadap hartanya. Dalam fikih dikenal dengan sebutan iflas, tidak memiliki harta. Sedangkan orang yang pailit disebut muflis. Dan keputusan hakim yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit disebut dengan taflis. Para fuqaha mendefinisikan taflis adalah orang yang banyak utang dan tidak membayar utangnya, sehingga hakim menyatakan bangkrut. Dengan demikian, taflis merupakan keadaan seseorang yang banyak utang yang menyebabkan ia tidak dapat membayar semua utang dengan harta yang dimilikinya, sehingga hakim menyatakan ia bangkrut dan yang berakibat ia terlarang melakukan tindakan hukum terhadap yang milik. Dan masuk yang B yaitu dasar hukum taflis. Sebagai landasan dasar hukum adalah sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi melarang Muaz untuk menjual hartanya karena hutang yang ia tanggung. Lalu beliau membagikan kepada orang-orang yang memberikan pinjaman hingga masing-masing mendapatkan 5/7 dari Nabi SAW bersabda, "Laisa lakum illa zalik." Tidak ada yang dapat diberikan kepada kamu selain ini dan Al-Hakim. Berdasarkan hadis, hakim berhak menetapkan seseorang pailit karena tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Dengan demikian, secara hukum terhadap sisa hartanya ia
utang itu harus ia lunasi terlebih dahulu. Kemudian masuk yang C, yaitu syarat-syarat penetapan taflis. Lanjut, Mbak. Yang pertama, yang A itu utangnya menghabiskan harta. B, ia dituntut untuk melunasi hutangnya. C, dinyatakan pailif dengan keputusan hakim. Sedangkan syarat-syarat yuridis seorang atau perusahaan dapat dinyatakan pailit dalam Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan Pasal 1 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 adalah permohonan pernyataan pailit diajukan oleh orang yang berhak, yaitu A, pihak debitur, B, satu atau lebih kreditur, C, jaksa atau kepentingan umum, D, Bank Indonesia jika debiturnya bank, E, badan pengawasan pasal moral jika debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjamin, lembaga penyimpangan dan penyelesaian. F, Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang publik. Dengan demikian, seorang dinyatakan pailit memiliki 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidak satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas satu atau lebih kreditor. Kemudian yang D, yaitu pernyataan pailit. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan pailit seseorang. Ulama mazhab Maliki itu mengemukakan pendapat secara rinci. Yang pertama yaitu sebelum seseorang dinyatakan pailit, para kreditor berhak melarang debitor pailit bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya, seperti berwasiat, menghadiahkan harta, dan melakukan akad mudrobah dengan pihak yang lain. Yang B, persoalan hutang piutang ini diajukan kepada hakim dan pihak debitur dan kreditor dapat ashul perdamaian. Dalam hal ini debitur tidak dibenarkan bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya. Apabila terjadi ashul, maka kreditor lebih dari satu orang atau bank dapat membagi sisa hartanya sesuai dengan persentase piutang masing-masing. Kemudian yang C, pihak kreditor mengajukan gugatan terhadap hakim supaya debitur dinyatakan pailit dan mengambil sisa hartanya untuk pembayaran hutang. Setelah mendapatkan keputusan, sisa harta dapat diberikan kepada kreditor satu atau lebih. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang dapat dinyatakan pailit setelah mendapat keputusan hakim. Dengan demikian, segala tindakan debitur terhadap hartanya masih dapat dibebaskan oleh sebab itu para hakim yang mendapat pengaduan harus segera mengambil suatu keputusan agar debitur tidak leluasa dalam melakukan aktivitasnya. Kemudian yang E, status hukum muflis yaitu debitur pailit. Seseorang dinyatakan bangkrut harus dengan keputusan hakim. Ia mengatakan bahwa yang berhutang pailit dalam hakim berwenang menahan atau menyita hartanya yang ada untuk kepentingan pelunasan hutangnya. Kemudian dalam menetapkan status hukum, orang yang dinyatakan pailif apakah dihajru atau berbeda dalam pengampu sehingga ia tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap hartanya. Kemudian pendapat Jumhur Hadawiyah menyatakan bahwa hakim berwenang untuk melakukan hajru berada dalam pengampunan terhadap muflis, orang yang pailit, dan menjual harta yang dia miliki. Namun, Zaid bin Ali, seorang ulama Syiah dan Hanafiyah, menyatakan muflis tidak boleh dibagi hak tasharufnya dan harta tidak boleh dijual secara paksa, akan tapi ia wajib ditahan sampai ia melunasinya. Kemudian pendapat Abu Hanifah menyatakan muflis ataupun orang pailit itu tidak dihajru karena berada di bawah pengampunan. Karena hajru menghilangkan kemerdekaan sebagai manusia yang cakap bertindak hukum. Hakim pun tidak dapat menjual harta secara paksa. Hanya saja hakim berhak memerintahkan orang pailit untuk melunasi hutang-hutangnya. Hakim berhak memasukkan ke rumah tahanan
sehingga melunasi utangnya dan menjual hartanya. Kemudian ya mungkin sampai di sini saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.